Hai 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 hai. Halo halo. 3, 2, 1. Mamang Hey, is back. Mamang balik di Allah hari genah. ini yang Allah genah. hey, Allah genah. nanggung ngomong ala kena keganggu. Pokoknya nama ngobrol yuk di podcast Mamang. Podcast Mamang. Heeh. Hari Senin tayang Betul, di seperti Spotify biasa. karena Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. begitulah resikonya kalau opening tidak ada briefing. Ya, jadi kita hanya improve saja. Ini Baik. disclaimer dari kita dulu. Iya, Perlu diketahui oleh pendengar semua, dulur-dulur Mamang, betul. ya, bahwa Untuk opening mah itu mah improve, spontan, tidak spontan. boleh. Uhuy. Bagaimana kita bisa lincah-lincah gitu ya. Lincah-lincah yang Untuk- durasinya harus 30 detik sekian. Dan dipotong tadi ku hayu orang ngobrol. Ayo di orang podcast ngobrol. Mamang, ya. Karena tadi tanggung juga. Ini kita harus hafal sampai mana nih kita ketika harus ngomong hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Nah, karena Alah, tadi yang jelas kepotong juga. kita di episode kali ini sangat senang sekali bisa bertemu lagi dengan dulur-dulur Mamang Dulur semuanya. Mamang semua yang beda liang, beda gagang. Oh, betul ya. Karena itu jadi ikonik loh di Wah. di apa Spotify kita. Jadi duta kita gitu. Bisa jadi Duta liang dan duta gagang. juga duta gagang. Duta liangna saha? Maneh? Orang Baik, orang berarti duta gagang. duta gagang. Kenapa orang Mau- milih duta mama? Duta mama gitu. Duta liang. Nah, Karena pernah ngerasaan liang. liang naon jerot teh. Liang belut. Liang belut. Eh, Orang berarti orang mah atau jadi duta gagang. gagang. Boga Boga gagang. Lungkul. Heeh. Bae lang geus nu mere liang. Beneran men aya nu mere liang tingkat dihabiskeun gagang. Nurida mangga iya ya. Si murah. Diskon. Kok malah mu tengah peuting mah aya flash lagi Flash night. Flash last night. sampai 75% orang bae lah tenang naon. Penting mah bisa ibadah we gitu. Ibadah anjir. Oke, ngomong-ngomong Mang Mul. Tadi saya ngitung ada 1 2 3. Denger tuh. Karena ini improve, denger. Jadi si eta jo ngitung kenapa? Karena lagi senam atau lagi ngapalin angka-angka gitu. Ngitung. Ini nama tadi karena apa yang akan kita bahas atau bicarakan di episode kali ini berhubungan dengan angka, Mang Mul. Yaitu angka keramat. Walah, angka keramat yang saya tahu lagu keramat. Lagu keramat. Angka keramat miliknya Roma Irama. Iya. Ya. Angka di kuburan. Seperti Angka sok dipasang. Iya. Sabaraha. Angka keramat kadang suka di kuburan juga ya yang mintanya. Minta angka di kuburan atau nanya ke Nugelo kesimo. Callback episode kemarin ya nama dibalik nama. Campurannya Mul. Mulai imam Mul dihareup sebenarnya gitu. Iya. Angka keramat tadi sebenarnya banyak ya angka keramat yang sering kita temukan di sekitar kita. Ya. Di antaranya angka apa saja? Angka Di Sydney, di Hong Kong, di Australia, Australia, ya, itu di Zimbabwe, di Tokyo, jarang ya. Karena ada seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa hidup adalah angka. Gitu ya? Ya, karena kita hidup tidak terlepas dari angka-angka. Mulai dari tanggal lahir. Betul. Nah, itu salah satu angka keramat juga Betul. sih. Dan bisa disebut angka keramat karena kenapa itu merupakan angka sakral ya Angka untuk sakral. setiap pribadi. Ya. Di mana dia sebetulnya berbicara masalah angka, setiap angka itu punya misteri loh, Mang Mul. Percaya tidak? Punya misteri, punya mitos. Punya mitos, punya misteri. Misalnya yang lahirnya di tanggal 1 seperti apa, tanggal 2 seperti apa kan kadang-kadang kayak zodiak ya. Kalau zodiak itu kan bulan tuh, bintang, si Pisces, si Aries, si Scorpio gitu kan. Atau misalnya di hari kan rata-rata Senin diibaratkan dengan angka berapa, misalnya angka 5, Selasa dengan angka 6, Rabu angka 7. Ya. Itu juga kan merupakan angka keramat sebetulnya. Betul. Apalagi angka-angka tadi disebut keramat karena
kadang-kadang itu bisa jadi flashback kita. Ada ulang tahun, ada anniversary dan lain sebagainya kan itu. Keramat di sini kita artikan bukan berarti dalam tanda kutip sesuatu yang menyeramkan kan ya, atau misalnya sakral. Gitu. Keramat juga itu memiliki inti yang nilai yang cukup bersejarah bisa atau misalnya penting. Nah itu keramat yang utama atau sebagainya. Salah satunya angka keramat bagi kehidupan kita itu tanggal lahir. Ya betul. Karena segala sesuatu dimulai dari situ kan. Tanggal lahir sebagai dijadikan untuk pembuatan identitas, terus SIM juga kan harus ada itu, daftar sekolah segala macam. Bahkan ada kawin oge dihitung tanggal lahirnya. Cocok kayak perubuhan naon misalnya gitu. Kalau di Sunda ada istilah kalanya. Lagi di utara, kalanya lagi ini, kalau hari ini atau tanggal segini. Bahkan di mitologi mitologi Jawa kan dihitung juga ya. Iya. Si pengantin calon pengantin pria tanggal berapa? Betul. Terus si calon pengantin wanita tanggal berapa? Cocok gak nih kalau hitungan tanggalnya nikahnya nanti tanggal sekian? Iya. Terus penghuluna si nanti pelamina kudu nyari ke mana gitu ya. Itu kadang-kadang jadi bahan yang harus dipertimbangkan. Biasanya sih di Jawa, tapi nggak tahu kalau misalnya di Sumatera, di Kalimantan dan sebagainya apakah sama juga. Tapi mungkin kadang-kadang ada juga. Ada. Cuman mungkin beda versi atau beda cara hitungnya. Kalau di kita sih gitu ya, di Sunda khususnya di Parahyangan itu dihitung si calon pengantin pria tanggal berapa, calon pengantin wanita tanggal berapa, cocoknya nanti tanggal berapa, bulan berapa. Ya. Bahkan ada cerita lucu Mang Mul, karena terlalu percayakan angka tadi teh ya. Bobogohan can kawin tapi pas dihitung kolotna langsung ditolak. Langsung terjadi. Anda tidak cocok. Maaf, hitungan kami sebagai orang tua harusnya Anda lahir di tanggal sekian. Iya. Anda tidak cocok di darat gitu. Anda harusnya di air gitu ya. Jadi laut. Jadi kalau jadi jelemanya salah ya tante gitu. Gara-gara tanggal, tapi ternyata tidak walaupun kita berbicara masalah angka keramat tidak bukan berarti kita seolah-olah mensakralkan kan. Enggak. Saya yakin semua angka itu baik ya, tidak ada semua hari baik. Tidak ada istilah gara-gara tadi angka dihitung tidak cocok akhirnya batal nikah gitu. Iya, itu karena hanya mitologi saja zaman orang tua zaman dulu aja. Karena kebiasaan orang tua zaman dulu itu justru kadang tidak aware atau tidak terlalu memperhatikan angka kelahiran. Sadar gak sih Mang? Ini sering terjadi. Pernah terjadi ku orang ditemui beberapa orang tua kita, angkatan orang tua kita itu mereka gak ingat anaknya itu lahir di tanggal berapa. Betul, apalagi orang tua zaman dulu gitu ya. Orang tua zaman dulu ketika angkatan punya nenek, anak, kakek kita kan. Itu gak inget sama sekali. Tapi biasanya mah dikaitkan ke kejadian-kejadian atau momen yang ada di sekitarnya. Yang ada di sekitar. Misalnya paman orang ya, amang orang nih, mamang orang ketika itu lahir pas Gunung Guntur meletus. Karena si Guntur lain. Bukan ya. Si gunung ya. Si gunung. Si meletus. Itu memang orang ketika ditanya Kak Aki ya, kakek nenek, Ki, ari si Mamang lahirnya gak tahu, mereka gak tahu. Orang tua zaman dulu tuh gak tahu angka persisnya ya. Tapi yang mereka ingat hanya momentum. Nya si Mamang mah lahirnya itu pas Gunung Guntur meletus. Lahirlah si Mamang. Ada juga cerita yang menceritakan bahwa si Anu itu lahir di pas ketika Gunung Galunggung kalau di Jawa Barat kan ya, itu cukup ramai kan dulu sampai menghebohkan alam sejagat gitu ya, Gunung Galunggung. Itu juga ada cerita dia mah lahir cenah waktu Gunung Galunggung ke Pararoek cenah gitu. Maksudnya itu awan itu apa sih? Awan. Kalau bahasa Jawa wedus ya, wedus gembel. Udah wedus gembel. Tapi tahu gak? Ya sedikit. Wedus itu apa artinya? Wedus. Domba. Tapi lamun di Sunda mah wedus teh bohong. Iya, tukang wedus ya. Wedus ya maksudnya gitu. Ya, betul. Kenapa itu ketika itu dikaitkan momentum dikaitkan seperti itu? Karena mungkin bisa jadi orang tua kita yaitu tadi
gak terlalu peduli akhirnya gitu. Bisa juga Mang Mul karena mungkin zaman dulu kan kalender belum ada. Belum ada. Iya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan hampir di setiap rumah kalender itu ada. Tapi kalau di zaman baheula jangan ngurus kalendernya, ngurus susuratan ke hese gitu nya. Susah bener. Kalender gitunya. Saha nu nerbitkeun kalender lameureun eta ge. Iya. Namun kalau di golongan-golongan orang-orang tertentunya yang punya kalender di rumah menengah ke atas ada mungkin lah ya kalender. Biasa mah mungkinnya. Kalender rakyat biasa mungkin punya. Hadiah beli emas di toko emas. Yang covernya itu artis-artis Desi Ratnasari, Rano Karno, yang artis-artis dulu lah gitu ya. Ada, cuman gak terlalu jadi patokan yang gak terlalu ngeh lah, gak terlalu peduli. Justru orang tua zaman dulu, maaf nih, lebih ngitungnya itu atau pedulinya itu lebih ke tahun hijriahnya. Oh iya betul. Oh sih itu tanggal 13 Rajab misalkan gitu. Gak Masehi loh yang dipakainya. Itulah gitu. Keunikan orang tua zaman dulu ngomongnya. Jadi memang dulu mah lebih ke kalender hijriah. Ya, lebih ke sekarang. Ya, atau mungkin juga sekarang. Kalau dulu mah kan kita nggak ada istilahnya ulang tahun mungkin. Nggak ada. Jadi momen tanggal itu tidak terlalu karena tidak terlalu diperhatikan juga. Dan ini dampaknya bagi generasi kita itu justru kerepotan dalam hal pencatatan administrasi di desa, di kecamatan. Betul, karena ini akan menyangkut paut tentang hajat hidup kita ke depannya gitu. Sebenarnya kamu teh lahir kapan gitu ya? Kan adapun data yang ada mungkin bisa dikarang atau bisa dikarang, diada-adakan bahkan ini langsung ke sini ya. Langsung ke sini. Dulu orang nih ketika masuk SD jujur emang tidak usia 6 tahun 7 tahun kan enggak terlalu peduli lah ya dengan angka lahir. Justru orang tua orang dulu ketika mendaftarkan ke sekolah itu dengan kasarnya tuh ngasal loh. Karena kakak nggak tahu zaman SD nggak tahu ada kakak gitu ya. Itu di kakak ketika orang SMP ya, ini saya lucu sih. Lucunya gini, semua dari mulai bapak orang ya, si mama, orang dan adik orang itu tanggal dan bulannya sama semuanya. Serius? Cuman tahun yang beda asli. 0107 mana KTP orang di kantong lihat tuh kan di KTP itu bisa dilihat. 4 angka pertama itu menunjukkan wilayah misalkan kecamatan apa gitu kan kode wilayah. Terus 2 angka selanjutnya apa? Tanggal, terus 2 selanjutnya bulan, tahun 2 angka selanjutnya tahun. Dan di KTP kan di usia 17 kita udah dapat KTP. Itu sarua semua 01 07. Cuman beda bulannya aja. Nah, disinilah ketika orang tua orang mendaftarkan si mamah dulu ya yang mendaftarkan di SD itu ngasal. Aslinya gini. Wan Ari kamu lahir tahun bulan berapa ya? Ya orang masa tahu. Mana tahu gitu kan. Gak inget malahan jangankan ketika lahir, ketika di usia 5 tahun yang memang memorinya sudah terbentuk gak bakalan inget di usia 3 tahun kemudian. Orang nu nyeuna inung maneh bapa maneh, maneh anu babetanana inung maneh oge. Nanya ka urang. Moal apaleun atunya. Dan pada akhirnya ketika itu ditulis ditulis angka tanggal, terus bulannya, tahunnya, dan ketika di kelas 3 SD itu orang udah mulai paham, udah mulai ngeh gitu ya ke guru karena dilihat di rapot kan ada itu orang tua kita lahir berapa tahun berapa, terus orang perasaan sama gitu tanggal sama bulannya cuma beda tahun. Curiga janjian kabenan lahirna di perkesanan kan padahal mau mungkin kan ya. Itu mah bulan 7 bener teh. Bulan 7. Berarti keluarga Juli kabeh eta mah. Juli harusnya make Juli namanya juga Juliansa. Tapi gak ada unsur Julinya gitu. Nah, dari situlah orang mikir ngaran orang Maulana. Orang oke kasih inget dong. Karena di awal indung orang kasih inget, orang kasih inget. Beren Maretnya. Maulana itu diambil dari Maret. Itu kelas SD, kelas 3 SD orang ketika itu ngerubah identitas orang loh. Oh, asalnya emang saha?
Februari. Oh, dia Februari. Untung ngaran Febrianti. Aya si anu yang dibahas. Maulana. Nah, akhirnya mungkin Maulana Maret meureun. Akhirnya ku urang ditulis bulanna dirobah Maret. Ari mana dina KTP KKN bulan naon? Bulan Maret. Maret nama. Asal lama di Juli. Februari. Di Juli. Bulan 7 teh. Kalau lihat di kakak berdasarkan kakak dan nomor nik urang itu Juli, 1 Juli. Gitu. Dirubah we ku urang teh pas kelas 3 SD, kelas 3 SD. Oh ya, dan masih bisa ya waktu masih bisa. Bahkan dulu waktu SD mah ditawari untuk ganti nama juga. Ganti nama masih bisa, masih berlaku. Kan belum ada istilahnya apa, kan dulu juga belum ada akte kan ya. Belum. Zaman kita kecil akte itu sekarang. Jadi, ketika kita merubah nama SD oge asal can aya ijazah. Iya. SD kan enggak apa-apa sebenarnya. Iya, masih tapi bisa. Beda untungnya lagi. Masih bisa. Ijazah belum rilis tuh ijazah. Dari kelas 1 kelas 6 sampai kelas 6 kan. Itu orang baru itu baru aware itu di kelas 3 SD. Akhirnya dirubah lah orang ke bulan Maret. Dalam mana ayeuna gitu. Mana gitu lamun ajaman enak gitu yakin dikeluarkeun dina kakak sekarang gitu nya. Dicoret langsung ari mana anak saha cenah gitu nya. Karena di awal juga orang tua orang yang ngasal gitu. Udah ngasal dulu ya udah ngasal aja udah. Setriki itu ya, seaneh itu ya ketika menentukan. Akhirnya sampai sekarang Maret. Dan kalau misalkan orang kebayang kalau misalkan orang masih pakai tanggal 1 bulan Juli di hari yang sama, di tanggal yang sama bulan sama, orang sekeluarga ulang tahun. Bolon lagi kudu setriki. Ieu mah juga aya hajatan naon gitu nya anu ngawin kira rame-rame ting lobak we cenah. Ketika tanggal 31 bulan 6 ya jam 12 penting opatan orang di imah ada rudang bangun semuanya. Ya, selamat ulang tahunnya semuanya. Salamannya. Mohon maaf ledar batin. Mama selamat ulang tahun, Bapak selamat ulang tahun, Aa selamat ulang tahun, Nya Dede selamat ulang tahun ya. Oke semuanya selamat ulang tahun. Tiga keluarga Garelo aja. Tengah putih. Opatan cek tetangga. Anjir naon aja ribut opatan keur ulang tahun. Keur kasimbun naon. RT gitu. Kuat anjir. Cek tetangga orang anjing gandeng gitu. Tengah penting happy birthday. Bakal dicirian setiap tanggal 7 bakal garelo kabeh. Setiap tanggal 1 bulan tanggal 1 Juli garelo we keluarga eta. Aduh goblok. Akhirnya dirubah Mang. Ketika itu kurang dirubah karena dulu kita masih komsen ya. Itunya bukan oh iya, komsen mah warna hijau. Hijau koneng. Aduh. Kena akte kan dulu mahnya. Orang yang bikin akte itu SMA. Masih manualnya. Salembar gitu ke desa. Abi bukti lahir. Asal lucu. Itu juga hasil ngarang man. Aduh. Orang karek jujurnya karek apalman mana keluarga unik. Tapi mana ge yang apa tuh orang ge berhubungan dengan tanggal lahir orang aya kejadian miris sebenarnya dengan orang. Kumaha tah Mang? Ternyata ininya orang teh kan dina KTP dina kakak teh 4 Oktober lahir teh. Padahal mah lain anjir eta teh. Sama. Basicnya terus orang teh deui kieu anehna teh nya awal-awal orang di kota ieu gitu nya. Aki lah ke abah gitu nya sampai didaftarkan ke desa. Sarua juga tadi maneh ngasal. Orang teh tanggal 1 bulan 1 pokoknya mah. Tahun baru. Tanggal 1 bulan 1 orang teh. Tapi pas lila-lilanya orang teh apal. Ari dina kakak orang, ku aki orang daftar ka desa tanggal 1 bulan 1. Tapi dina orang pas daftar di SD buat 4 Oktober. Orang teh tanda tanya nomor mana? Ari aing lahir 2 kali gitu. Dicicil gitu aing hulu heula terus kena suku. Aing teh jarak 8 bulan meureun heuh. Jadi aing teh meureun urang teh 2 tahun ngandung teh heuh. Januari kan 8 bulan kemudian lahir deui kan itu. Orang teh kan tanda tanya, Iron penasaran lah ka indung urang. Nanya. Mah cek aing teh.
yang nanya ari abi ulang tahun iraha cerita lahirna duka atuh teu apal astagfirullah boga inung teh kayaknya tapi tadi teh kolot pakai nu pasti mah cenah maneh teh poe Rebo cenah pas magrib cenah lahirna teh tanggal poek poek banget orang tanya yang ulang tahun juga baturnya emang ulang tahun orang teh maka nanyakeun lah demi orang bisa merayakan ulang tahun teh ka kolot gini era nanyakeun atuh mah nu puguna setengah sabaraha mama juga boga anak teh gitu bersyukur imunya tadi menit di cirian gitu nya beda jeung adi urang jabna naon pokoknya nama maneh teh cenah 2 bulan jeung anakna eueuh itu jiga tanyakeun ka ditu cenah gitu ya orang tua teh patokannya suka pokoknya nama kamu sama si Anu itu teh beda 2 bulan beda sekian minggu terus yang orang mana apal gitu kan lamun nanyakeun misalnya ka babatan urangnya ka indungna naon meureun cenah kepo kana anak batur pi omong urang baya tadi urang teh berikan teh kana tadi teh kana naon teh kana heuh urang teh ulang tahun juga baturnya jadi urang sebenarnya urang asa sedih sama deui spirit sedih nanti batur ulang tahun urang mah boga tanggal ulang tahun dina KTP tapi kan teu sesuai jeung kenyataan pada akhirnya gimana itu memperbaikinya dulu bikin akte aktena akhirnya kan sesuai jeung memvalidasinya gimana dulu akhir nama disamakan dengan itu di ijazah kan itu lebih penting ya ijazah akhirnya terjadi naon dina tadi dina nik urang akhirnya 0 lah gitu nyambung di tanggal lahir harusnya kan rumusnya tadi teh 2 digit awal setelah kode tanggal bulan tahun emang ngaco kan gitu orang misalnya dina ieu mah dina nik mah Januari lahir teh hari dina KTP kakak orang Oktober nyambung tapi tenanem orang malah 2 kali meureun tadi dicicil tapi bener ya kita tuh bukan ya korban lah ya korban ketidakingatan orang tua kita gitu. Pokoknya ini mah harus diingat ya, don't try at home. Sakit itu ini yang ulang tahun juga batur dirayakeun. Tapi udah percumanya misalnya orang ulang tahun tadi misal 4 Oktober da bobodohan ya udah. Mana kita yang ulang tahun di bulan naon? Bulan Juli tanggal 1. Ada bobodohan. Ayo tamak abitaku batur gitu. Orang misteri itu nya. Ya misteri orang yang lahir ira hanya juga nanti dulur-dulurnya bisa nerawang cik orang benar lahir di mana sayembara teu naonnya gitu. Atau ke lorong waktu zaman sinetron lorong waktu. Orang teh coba-coba ieu non teh hayang ngulik-ngulik aya kan ilmu palak. Ya. Tapi da dengar teh teh. Bisa ngaco oke. Akhirnya teh benernya teh gitu nya penting mah hirup ya gitu. Tanggal lahir rage itunya. Nah, ini untuk pelajaran aja sih bagi generasi sekarang. Akhirnya kita harus aware gitu ya dengan tanggal kelahiran anak-anak kita nanti ke depan. Iya. Gitu ya, harus diingat-ingat benar. Karena ini akan menyangkut masa depan nanti anak ini gimana. Dari segi data kan validasi datanya. Kemudian mungkin nanti lihat kita ngukur ngukur usia juga kan misalnya usia lahirnya di Januari, hari di data di Desember. Itu kan nanti jauh timpa oke gitu nya. Itu apalagi ini juga kadang-kadang untuk sepuh-sepuh zaman dulu gitu Mang. Ada yang kadang-kadang suka tadi teh nembak gitunya anu harusnya dia sudah sepuh tapi dimudahkan. Ada yang masih muda tapi disepuhkan. Itu juga mungkin untuk para istilahnya untuk para orang-orang yang orang tuanya pastilah itunya. Terus bagian data juga akhirnya untuk kan bapak-bapak ibu-ibu sebagai petugas catatan sipil. Bener kan catatan sipil ya? Sensus apa sensus petugas sensus di tingkat desa RT dulu RW RT RW itu harus dan nanti itu akan dilaporkan untuk database ke desa, ke kelurahan, tingkatnya yang tinggi lagi kecamatan, provinsi dan di pusat. Kasihan kan akhirnya ini kemarin saya ada tetangga yang dapat bansos. Itu dia itu harusnya masuk kategori lansia 60 atau 70 tahun. Tapi karena di KTP-nya ada bapak-bapak, abah-abah ini sudah sepulah udah ubanan. Mungkin waktu dia bikin KTP-nya bilang mungkin 75. Si bapak itu lahirnya 1875 pada aki-aki. Kemudian maksud si bapak tehnya
habis umur berapa tahun Pak? 75 tahun. Oh, tapi mungkin si petugas sensusnya mungkin bagian waktu bagian bikin KTP-nya mungkin dia ngehnya 1975. Padahal kan kalau misalnya tahun 75 dilihat dengan kondisi fisik si bapak itu kan jauh tidak menggambarkan usia yang lahir di tahun 75. Ya harusnya kan mungkin di antara 40 atau 50-an ya. Ini mah udah 70 langsung 70 lebih sebetulnya si bapak itu tanya. Akhirnya kan tadi dia kendala di masalah bansosnya kan, kasihan gitu. Dan ini juga terjadi di tokoh kita Pak Dahlan Iskan kan gitu. Oh iya. Beliau tidak ingat tanggal lahirnya berapa. Akhirnya sebagai sebagai warga Indonesia yang baik dan benar sesuai EYD dari KBBI dia menisbatkan ya udah saya tanggalnya 17 Agustus aja. Itu kan padahal itu gitu. Padahal itu gak ingat orang tuanya juga karena memang sudah. Berarti senasib sama kita ya. Padahal kita jauh beda generasi loh ya. Nanti dulu bisa nyangkana orang sarua di padahal jauh gitu ya. Jauh. Nasibnya beda. Beda. Senasib maksudnya senasib juga padahalan. Kita mau apa tuh ya? Bala-bala lagi di sanguan gitu ya. Tapi itulah fakta unik yang terjadi di kehidupan orang tua zaman dulu angkatan orang tua kita itu mereka gak ini jadi ini overall intinya kita ambil pelajaran dan hikmah ya khusus untuk kita pribadi orang tua zaman now, kemudian juga nanti para petugas sensus atau pendataan ya harus kerjasamalah gitu termasuk orang-orangnya juga nanti kalau misalnya masyarakat ngasih data yang sesuai. Kan ya, supaya nanti mereka tidak dirugikan juga ketika ada hal-hal yang berhubungan dengan usia mereka atau dengan tanggal-tanggal kelahiran mereka. Betul. Itu. Tapi kalau ngomongin masalah lahir, ada fakta menarik. Ini unik juga sih. Terjadi di Korea. Kalau di Korea itu kalau kita kan usia itu dihitung ketika kita lahir. Ya, pas borojol. Ya ke alam dunia. Dan ketika kita 9 bulan di dalam kandungan itu tidak dihitung kan? Temaci karena kita belum keluar, belum rilis. Belum rilis. Nah, justru di Korea faktanya ternyata nih dulur mamang di usia kandungan itu sudah dihitung. Kok bisa? Iya, bisa karena itu fakta di Korea. Oh, bisa. Iya, karena ketika misalkan orang tua di Korea USG misalkan di awal-awal bulan suka ketahuan kan misalnya usia kandungan 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Kan suka ditanya sama dokternya, ini terakhir menstruasi kapan ibu? Oh, seminggu yang lalu. Oh, berarti ini usia kandungannya sudah sekian minggu misalkan. Tidak ditanya ini, kapan ibu terakhir melakukannya? Enggak, paling ibu terakhir dengan siapa? Di hotel mana? Hello. Jangan. Itu mah di Korea jauh. Itu di Korea, jauh di Korea. Di Korea mah ada sok aplikasi hejo gini kan. Di Korea itu justru gitu dihitung. Nah, ketika bayi yang lahir yang baru rilis itu sudah digenapkan album kali rilis. Sudah digenapkan usia 1 tahun. Padahal usia kandungan kan 9 bulan. 9 bulan. Iya, kan ada lagunya. 9 bulan. Tapi di Korea justru digenapkanlah usia 1 tahun. Nah, ketika lahir 1 tahun, nah disitulah si orang-orang Korea akan ngitung. Kalau misalkan dia usia saat ini ketika sudah rilis sudah lahir ke dunia 2 tahun yang lalu, berarti dia aslinya mah aslinya mah udah dianggap usianya 3 tahun. Gitu. Jadi selama di usia kandungan itu dihitung 1 tahun, digenapkan 1 tahun. Sangat unik sekali ya. Unik, itu fakta di Korea dan saya kok saya sih. Aing. Mana orang sudah memvalidasi ini ke orang Korea langsung. Jadi ya valid gitunya. Valid pisan itu langsung dari orang Koreanya gitu. Jadi ketika orang ditanya, Mister di Korea seperti apa? Ya, opa gitu. Opa. Anyong haseyo. Sekolot mah. Misalnya gitu. Jadi itu fakta di Korea seperti itu gitu ya.
Ya, oh ya, tadi Pak Dirkara, saya juga punya salah satu fakta yang menarik tentang angka, khususnya angka keramat ya. Ya. Kita tahu bahwa di dunia ini mungkin beberapa orang khususnya di negara Cina atau Amerika, Eropa juga ada yang istilahnya mereka tuh takut dengan angka 13. Oh, di kita juga gitu loh. Ada ya? Ya, mitosnya gitu. Kita takut, bukan takut sih. Ada kecenderungan gitu ya, ada kecenderungan beresiko di angka 13. Itu kira-kira kenapa juga. Katanya kamu paling tahu, Mal? Alah. Orang paling Google di dia nya. Paling Google. Ya jelaskeun. Kumaha? Lebih jujur, saya dulu apa ya, mungkin tapi itu kembali ke keimanan kepercayaan kita masing-masing ya. Tahayul juga kita terlalu takut dengan sebuah angka gitu ya. Sampai mengalahkan takut kepada yang Maha Kuasa itu bahaya kan. Betul, karena ini sebetulnya mitos, Mang. Mistis nu atos. Mitos itu di angka 13, bahkan orang Amerika ini ya, menurut Google. Bahkan ada jutaan orang Amerika yang takut dengan angka 13. Bahkan ada nama fobianya. Kalau takut apa sih? Ada takut ketinggian tuh apa sih? Fobia ketinggian. Fobia ada kan istilahnya. Fobia air. Fobia air. Urang fobia air, Mul. Tara mandi atuh. Lain. Ieu lamun misalna ulin ka sungai atau misalnya danau, saya takut. Takut nanti aya naon? Aya jurig, ada hantu gitu ya, ada ular besar. Ada ular besar. Soalnya jujur waktu kecil saya suka nonton ini film-film Thailand. Kamu kejamanan enggak? Film Thailand. Pulang sekolah kan di SCTV kalau enggak salah dulu ya. Antara jam 9, 10, 11 gitu ya suka ada film Thailand. Oh, jadi terpicu. Trigger. Sering kan itu hampir tiap hari ada film-film yang menunjukkan film-film kayak ular besar, buaya gitu kan di air-air ya gitu ya. Nah, saya sampai sekarang juga kadang-kadang kalau misalnya saya nyeberang sungai atau itu yang kalau sendiri takut. Tapi berenang bisa, maksudnya di kolam? Ya bisa, jago. Kalau berenang, cuma kalau misalnya di tempat air terbuka, Cipanas tertutup, Pak. Maksudnya di apa ya, kayak di tengah rumah gitu Cipanas kolamnya. Di kolam-kolam yang terbuka gitu ya, yang arusnya mengalir atau itu. Misalnya di laut gimana di laut? Di laut sama juga. Di laut sih nggak terlalu ini ya, karena biasanya ular kan jarang ya, paling ada ular besar. Takut nanti kan pas nanti kita cuci tangan, cuci kaki kan kapangi sering gitu ya. Jadi saya termasuk fobia tadi, termasuk ternyata ada fobia terhadap angka 13. Itu namanya triskaidekafobia. Begitu. Rada susah ya. Ini di Amerika jutaan orang fobia terhadap angka 13. Nah, dan ternyata ini sudah menjadi mitos dulu di zaman Yunani, itu sudah ada angka 13 itu ternyata memang menjadi mitos, dan banyak beberapa fakta di lapangan, mungkin dulur mamang juga tahu lah. Beberapa hotel, bisnis dan lain-lain itu menghindari angka 13. Iya. Dan orang pernah mengalami ketika di Surabaya dulu ada benchmark ke sebuah perusahaan, ada hotel yang dia gak punya angka nomor kamar 13. Justru untuk mensiasatinya ada 12A, 12B, atau bahkan langsung loncat dari 12 itu langsung loncat ke 14. Tadi apa nama itunya? Apa nama fobianya? Ada nama fobia terhadap angka 13 adalah triskaidekafobia. Triskai. Triskai. Orangnya suka trisam fobia.